Wow, melihat anak-anak sudah bertumbuh besar, luar biasa pekerja karya Tuhan dalam kehidupan kita ya. Terima kasih musik teams, worship teams. Terima kasih buat saudara semua yang bisa menghadiri kebaktian kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kita semua kekuatan untuk datang berbakti kepada Tuhan. Dan saya percaya hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Amin saudara. Ya, sebelum saya mulai memberitakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya mau mengingatkan kembali seri khotbah saya Karya Roh Kudus ya. Kenapa saya selalu memberitakan karya Roh Kudus? Karena ini suatu hal yang penting, sangat penting, dan mendasari setiap kepercayaan kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau masih ingat dulu yang pertama, saudara masih ingat mungkin 2 bulan yang lalu, pasti sudah lupa, nggak apa-apa saya ingatkan sekali lagi. Karya Roh Kudus yang pertama adalah mengingatkan, Roh Kudus menginsafkan akan dosa. Kenapa? Hari-hari ini jarang sekali gereja-gereja memberitakan tentang dosa. Dipikirnya sekali sudah dibaptis, sekali terima Tuhan sudah nggak berdosa lagi. Tapi kita perlu mengingat kita kembali dosa-dosa yang kita lakukan sesudah kita bertobat kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena bagaimanapun juga setiap manusia, baik itu orang Kristen, orang percaya, nggak setiap hari selalu berbuat dosa. Kenapa saya terangkan kita harus mengenali dosa kita, supaya kita melihat betapa besarnya pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan katakan kalau kita mengaku dosa, Dia akan mengampuni kita. Amin saudara. Jadi kita harus menyadari doa Bapa kami dikatakan juga tentang dosa. Saudara, saya percaya dosa itu dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan jahat, bukan? Ya, nggak ada satu orang pun dari kita yang mau memiliki julukan penjahat, bukan? Ada yang mau dijuluki penjahat? Nggak ada saudara, nggak ada. Tapi perbuatan kita tetap aja berbuat jahat. Tapi kita menyadari kalau kita ini penjahat di mata penjahat. Kenapa? Karena dosa di hadapan Tuhan tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan mencuri saudara, dosa. Dunia katakan mencuri itu dosa, pencuri itu dasar, penjahat. Tapi di hadapan Tuhan kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itulah dosa. Amin. Mari kita cek sekali lagi. Hari ini saudara mengucap syukur enggak pagi-pagi? Bersyukur kepada apa? Syukur yang kita terima harusnya bersyukur karena Tuhan percayakan rohnya dalam hidup kita. Itu lebih dari segalanya. Kita seringkali melihat hal-hal yang salah. Seri yang kedua, Roh Kudus yang memperbarui kita. Apapun yang kita lakukan, semua karya Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Dia memperbaharui kita. Masih ingat saudara? Sesuatu yang akan diperbaharui adalah sesuatu yang sudah rusak. Kalau di rumah saudara ada yang rusak, saudara tahu rusak, baru saudara tahu bagaimana memperbaikinya. Kalau saudara nggak tahu memperbaikinya, cari orang yang bisa memperbaikinya. Salah satu hal yang sudah rusak dalam kehidupan kita dan di kehidupan dunia saat ini adalah kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan. Semua perang terjadi, pergolakan terjadi, semua saudara, itu semua sudah kehilangan kasih. Bukan kasih dunia, tapi kasih dari Tuhan. Masih ingat saudara ya? Jadi orang yang berbicara, firman Tuhan katakan, kalau kita berbicara mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi orang lain, kita sama dengan seorang pembohong saudara. Saudara, nggak ada seorang pun yang punya julukan pembohong, bukan? Nggak ada saudara. Tapi apa yang kita lakukan sama dengan pembohong. Kita ngomong berbicara, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi Tuhan aku mengasihi engkau karena Tuhan mengampuni kita. Tapi kita nggak pernah mengampuni orang lain. Kita nggak pernah menerima orang lain seperti apa adanya. Kasih Tuhan itu menerima, mengampuni saudara. Jadi terima satu sama lain itu adalah satu-satunya cara menunjukkan kalau kita mengasihi Tuhan. Kita bukan pembohong ya.
Pembawa jahat nggak ada yang mau, pembohong nggak ada yang mau. Sekarang hari ini saudara, lihat yang slide yang pertama ini. Ya, ini ayat ini menegur saya sekali saudara. Ya, ayat ini sungguh menegur sekali. Balik lagi. Iya. Nah ini saudara, renungkan kembali ayat ini. Are you so foolish? Apakah kita bodoh? Nggak ada seorang yang mau dikatakan bodoh, bukan? Tapi lihat ini, saya rasa ini cocok sekali dengan kehidupan saya, saudara. Cocok sekali dengan kehidupan saya. Hari ini kita belajar bagaimana Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Amin. Ingat ini, renungkan ini sejenak. Pertanyakan dalam diri saudara, apakah aku benar-benar bodoh ya? Am I foolish? Ya, ayat bacaan kita dari Galatia 3 ayat 1 sampai 5. Nah, bayangkan kita akan baca bersama-sama. Hei orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang tidak aku ketahui daripada kamu. Adakah kamu menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak ini? Masa akan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat-mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Amin. Saudara, gambaran jemaat di Galatia seperti gambaran kehidupan manusia saat ini. Ya, Paulus tahu benar waktu pertama-tama mereka terima Tuhan, mereka benar-benar memberikan hidupnya untuk Tuhan. Tapi pada akhirnya saudara, ada sesuatu yang mempesona manusia sehingga dia tidak bergantung lagi kepada Roh, tapi bergantung kepada dunia yang sekitarnya. Mempesona. Dunia sekarang penuh dengan hal-hal yang membawa kita menjauh daripada Tuhan. Tantangan, ajakan demi ajakan tuh membawa kita lebih jauh daripada Tuhan. Mari kita simak kehidupan kita. Selama 7 hari, dari minggu yang lalu sama minggu ini, porsinya berapa lama saudara duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dibandingkan duduk di depan HP, melihat berita-berita, TikTok, berita-berita WhatsApp, YouTube, WA yang kanan kiri, berapa bandingannya? Kalau kita benar-benar mengasihi seseorang, kita akan berusaha sebanyak mungkin bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Pasangan suami istri selalu ada pada pasangannya. Kenapa? Karena mengasihi. Karena mengasihi pasangannya. Dan saya percaya hal ini akan terjadi dalam kehidupan manusia kalau kita masih menerima gangguan-gangguan, ajakan-ajakan daripada dunia ini. Reklame-reklame selalu mengajak kita membuang waktu kita lebih kepada hal-hal duniawi daripada kepada firman Tuhan. Jadi saya percaya tidak seorang pun mau mendapatkan julukan bodoh.
Orang yang bodoh adalah orang yang memulai dari roh dan diakhirinya dengan kedagingan. Jadi orang-orang yang pintar, bijaksana ialah orang yang dipimpin oleh roh, seterusnya sampai ujung akhirnya dipimpin oleh roh. Sebentar. Teguran-teguran yang kita terima, kalau saya menegur saudara sebagai apa tadi? Penjahat, pembohong, sekarang teguran bodoh. Ada dua kemungkinan kita bisa menghadapi teguran-teguran itu. Kita bisa menghadapi teguran itu dengan, saya bodoh, udah, saya nggak apa-apa. Tapi saudara, kita harus menggunakan setiap teguran memotivasi kita untuk lebih maju. Tahun 78 pertama kali saya datang ke 74 saya datang ke Australia. 78 ganti pekerjaan, di mana banyak orang Indonesia kerja di situ. Baru pertama kali hari pertama kerja untuk melakukan satu tas, saya belum pernah melihatnya, suruh ngerjakan, nggak tahu apa-apanya, langsung aja dia orang bego amat. Wow. Dari sebagai orang baru, badan saya kecil, yang mereka juga lebih gede, mau dilawan takut, saudara. Tapi saya percaya, saya nggak mau dipanggil bodoh lagi, nggak mau lagi dipanggil bego lagi. Warga berusaha sekuat tenaga, saudara. 3 bulan kemudian saya diangkat menjadi leading hand. 3 bulan lagi saya jadi menaik lagi. Puji Tuhan, itu masih belum terima Tuhan, tapi itu memotivasi saya. Setiap teguran memotivasi kita. Jadi saudara, kalau ada teguran, kita penjahat, jangan lagi mau penjahat. Aku mau berusaha supaya nggak jadi penjahat. Kalau ada teguran, yang pembohong, jangan lagi mau aku menjadi pembohong. Kalau hari ini kita ditegur lagi, kamu bodoh, jangan lagi menjadi orang bodoh. Jadilah orang yang pintar, orang yang pandai. Ya, jadi saudara, saya percaya Tuhan memanggil saudara, dipersiapkan khusus bagi Tuhan, dan saya percaya pekerjaan Tuhan selalu ada, selalu bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, bukan hanya begitu, saudara. Pertama-tama, saudara, begitu pertama kali saya bertobat, ya, bertobat terima Tuhan, ya, Tuhan, jadi Bible study, habis itu gereja, mulai bergereja, nggak tahu asal usulnya gereja, nggak pernah hidup di gereja, nggak tahu strukturnya gereja, tahu-tahu ada orang, kamu gitu saja, nggak berpendidikan, nggak sekolah Alkitab, nggak begini, mengapa kamu bisa jadi pendeta gadungan, saudara? Aduh, kenapa ini bertubi-tubi? Tapi itu memotivasi saya melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan. Sampai bisa hari ini, saudara, saya masih belum pandai sekali. Saya masih seorang yang bodoh, tapi saya berusaha untuk tidak mau tinggal di dalam kebodohan saya. Saya mau berusaha sesuatu supaya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kita harus ingat satu hal. Dari ayat-ayat yang kita baca kemarin, perbuatan-perbuatan baik kita tidak mengubah. Bukan ya, maksud saya perbuatan-perbuatan kita tidak menghasilkan kita menerima roh Tuhan. Karena apa yang kita terima adalah kasih karunia semata-mata dari Tuhan. Jadi nggak ada itu, saudara. Kalau saya berbuat ini, saya dapat ini. Kalau kamu rajin bergereja, kamu akan diberkati. Itu omong kosong, saudara. Kita dijauhkan dari Tuhan. Itulah iming-iming gereja. Itulah iming-iming guru-guru kita. Kamu akan diberkati kalau kamu rajin. Kamu akan diberkati kalau kamu melayani. Tidak ada. Semua berkat itu, semua plainly, berkat itu adalah kasih karunia kemurahan Tuhan bagi anak-anaknya yang dikasihinya. Jadi nggak ada perbuatan kita yang membawa kita baik kita kepada surga, ketemu Dia. Jadi
Kita harus ingat, segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia. Amin. Semuanya itu dari Dia dan oleh Dia. Ketika penciptaan manusia pertama kali dari tanah diangkat oleh Tuhan, dibentuk seperti manusia. Udah hidup? Belum, saudara. Kehidupan dimulai ketika Tuhan mengembuskan nafas manusia itu. Jadi hidup manusia dimulai dari Tuhan, dihidupkan oleh Tuhan. Nafas kehidupan kita. Saudara bisa bernafas pagi hari ini bukan karena saudara sehat, bukan karena saudara seminggu terus-terusan ikut gym saudara sehat, bukan. Jadi saudara bisa bernafas, saudara bisa melakukan segala sesuatu, itu semua dari Tuhan. Amin. Tuhan itulah segalanya. Kenapa saya terangkan ini sekali lagi? Roh pepegang kudus berpegang peranan yang penting dalam kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Dia, untuk dipanggil serupa dengan Dia. Itu yang hanya roh yang bisa. Kekuatan dunia, segala duniawi nggak bisa membawa kita ke situ, saudara. Jadi saudara, kita harus yakin benar-benar kalau roh Tuhan itu, Roh Kudus adalah roh Tuhan. Kalau kita berbicara Roh Kudus, tiga-tiganya ada karena mereka Tuhan itu adalah Esa, saudara. Bukan Roh Kudus di sini, Bapa di sana, Tuhan Yesus di mana, enggak. Ketiga-tiganya enggak bisa dipisahkan. Kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita, roh yang membangkitkan Kristus ada di dalam hidup kita, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. Karena nggak ada mustahil bagi Tuhan dan nggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Percaya Yesus sebagai Tuhan? Dari mana saudara percaya? Karena diajar mendengarkan khotbah, bukan? Diajarkan begitu selesai. Kita diajarkan begitu. Benar, boleh kita mengerti, tapi dari siapa? Kita bisa mengaku kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Mari kita lihat ayatnya di 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kita percaya kepada Roh Tuhan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena pengertian kita, bukan karena pengalaman hidup kita, tetapi semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang membuat kita percaya karena bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau kita hanya berhenti sampai di situ, kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi hidup kita tidak menuhankan Kristus di dalam kehidupan kita tiap hari, kita adalah seorang pembohong. Mungkin agak keras ini saudara, tapi perlu saudara. Kita perlu dicambuk sedikit-sedikit biar bangun saudara. Seringkali kita itu terlena dengan kenyamanan dunia. Kalau Dia sudah membuat kita bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, perjalanan selanjutnya apakah kita tidak bergantung kepada Roh Kudus? Yang seperti ayat yang kita baca tadi. Kita seringkali dari apa yang kita lakukan kembali lagi seperti orang Farisi yang menempatkan etika lebih utama daripada kebenaran firman Tuhan. Pelajaran etika demi etika yang selalu dikumandangkan dalam kehidupan kita. Kita lupa. Kita seluruhnya harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Tuhan.
Ayat selanjutnya. Dari Injil Matius pasal 16 ayat 17. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudara, peranan kehidupan kita dimulai oleh Roh. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau masih saudara ingat ceritanya, ya, di ayat-ayat selanjutnya dikatakan, Yesus kata, aku berkata kepadamu, ya, mana tadi ya? Dia bertanya kepada Petrus, Petrus, kalau menurut kamu siapa aku? Engkau adalah Mesias. Jadi pernyataan itu bukan dari pengertian, bukan dari, tapi dari Roh Tuhan yang mendorong kita dan mempercayai kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini seringkali kita melihat keberadaan dunia berbeda sekali dengan keberadaan gereja pada umumnya. Dan banyak juga gereja-gereja yang saat ini juga, saudara, sedang bertumbuh mengabarkan kebenaran, kembali lagi kepada firman Tuhan, back to the Bible. Mulai banyak, saudara, ya, gereja-gereja yang mulai mengumandangkan back to the Bible, back to the Bible. Karena saya percaya penurunan orang-orang percaya di dunia ini karena kita melakukan, berfokus kepada etika-etika yang diajarkan dunia. Jadi kita kembali, dan saya mewakili secara pribadi merindukan kita semua kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya percaya kita semua sebagai orang percaya, ya, kita sering berdoa. Luar biasa Tuhan. Diajarkan ada seminar doa, pengajaran doa, doa yang membawa surga turun ke dunia. Wah, luar biasa, saudara. Saya pernah mengikuti acara-acara sedemikian, saudara. Luar biasa. Waduh, luar biasa. Menarik sekali, saudara, acara-acaranya. Jadi, saudara, wow. Jadi kalau sekarang saya selalu, kalau ada doa selalu ada di tempat sana, bukan karena saya terdorong oleh pengajaran-pengajaran itu, tapi saya terdorong oleh satu ayat yang ada di surat Roma pasal 8 ayat 26, saudara. Ya, Roma 8 ayat 26. Ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, jadi sebenarnya kita tuh nggak tahu, saudara. Harus berdoa bagaimana sih? Nggak tahu. Kita berdoa pada umumnya, doa kita adalah permintaan-permintaan list, shopping list, saudara. Ini itu, saudara. Dan lagi, saudara, jangan disalahkan. Roh itu yang membantu kita dalam kelemahan kita. Terbukti, saudara, kalau manusia itu lemah di dalam doa. Buktinya kalau ada persekutuan doa yang datang hanya 3 orang. Karena kita lemah, tahu kita lemah. 4 orang, 5 orang. Bukan di sini saja, saudara. Di semua gereja. Pikirnya kalau gereja besar itu semuanya ikut berdoa. Enggak, saudara. Paling 10% itu sudah bagus. Tapi karena jumlah penjemaatnya banyak, kalau jemaatnya 1000, yang datang 100 luar biasa, bukan? Jadi sekarang kalau di sini kira-kira ini ada 60 yang 6 orang datang berdoa, puji Tuhan, sudah average kita ini. Tapi sesuai firman Tuhan kita enggak. Kita harus bergantung kepada Roh Tuhan.
Kalau kita bergantung kepada Roh Tuhan, kita akan rajin berdoa, bukan karena diajak berdoa, bukan karena jadwal berdoa. Tetapi ada kerinduan kita bersekutu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, minta advice kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku perbuat hari ini? Tuhan, tolong, apa yang harus aku lakukan hari ini? Itu adalah satu hubungan pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Berbicara dua arah, jangan hanya satu arah, saudara. Kalau satu arah, kita pergi shopping center dengan shopping list, pulang dari shopping center mendapatkan sesuatu, sudah lupa dapatnya dari mana. Itu yang terjadi saat ini, saudara. Di mana-mana orang percaya berdoa minta sesuatu kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan apa yang kita minta, kita lupa kepada siapa yang telah memberi itu. Sama seperti kita pergi ke shopping center, kita melalui belanja groceries, kita belanja punya list groceries, kita dapat oleh ini, sampai rumah langsung dimasak, lupa, saudara, kalau ini kita dapatkan dari shopping center. Lupa, kita nggak bersyukur kepada shopping center. Karena kita merasa itu bagian kita sudah membayarnya. Banyakkan kehidupan kita hanya seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan doa kita jauh seperti apa yang Tuhan mau. Padahal doa Tuhan yang doa Bapa kami itu selalu ada. Harus ada, itu pertama kali yang diajarkan. Kita harus mengampuni orang bersalah kepada kita, supaya Tuhan mengampuni kita. Itu tertulis, saudara, firman Tuhan. Adakah doa-doa kita minta ampun kepada Tuhan? Adakah doa-doa kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan? Atau doa-doa kita hanya berhenti, berikanlah aku hari ini makananku secukupnya. Kenapa enggak lengkap, saudara? Karena kita ini hidup, saudara, diwarnai dan dipenuhi dengan ajakan-ajakan dunia. Kebutuhan siapapun perlu kebutuhan, saudara. Sehingga kita percaya kalau Tuhan itu yang memulainya dan Tuhan itu yang memberikannya. Lalu doa yang bagaimana? Di ayat 27 dikatakan, Allah menyelidiki hati nurani. Allah menyelidiki hati nurani dan mengetahui maksud roh itu. Nggak ada di sini. Saudara baca sendiri nanti di rumah. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Jadi doa-doa kita harus doa-doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam seri karya Roh Kudus, sebenarnya kehendak Allah yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita adalah mengasihi orang, mengampuni orang. Di dalam Kisah Rasul, saudara, banyak sekali karya-karya Roh Kudus yang membuat orang bertobat. Cornelius bertobat dijamah oleh Tuhan. Paulus bertobat dijamah oleh Tuhan. Tapi Paulus, saudara, dia mengerti benar-benar karena dia mempunyai pengetahuan tentang Tuhan dan dipeluruskan jalannya. Kenapa dia bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Karena dia tahu semua dari Tuhan dan semua oleh Tuhan dan semua untuk Tuhan. Kehidupan Paulus seperti Tuhan Yesus. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Saudara, saya bertobat karena Tuhan. Tapi sepanjang jalan sampai hari ini, saya terkelecoh, dikecohkan oleh dunia, dikecehkan oleh pengetahuan-pengetahuan. Bukan salah, saudara. Tetapi pengetahuan nggak salah. Pengetahuan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan.
Tetapi saudara, dengan keadaan itu saudara, awal-awalnya saudara, luar biasa, semangat luar biasa saudara. Apapun saya lakukan untuk Tuhan saudara, ketika jamah oleh Tuhan, karena tahu Tuhan yang sudah memulainya. Tetapi dalam perjalanan pelayanan saudara, sampai beberapa tahun yang lalu saya bilang, wow, saya sudah membuang waktu-waktu dengan percuma. Tapi nggak percuma, pengalaman ini bisa saya bagikan supaya kita semua bisa kembali related hidup kita seperti ayat teguran hari ini. Are you so foolish? You start with spirit and you perfect it in flesh. Kita menyempurnakannya dengan kedagingan kita. Kita sadar itu kekuatan kita sendiri. Kita sadar ayat firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatan dirinya. Kita dengar berkali-kali, tetapi itu tidak menjadi pedoman, tidak mengubah kehidupan kita. Kita boleh membaca, kita boleh merenungkan, tapi kita tidak hidup di dalamnya. Kita tidak mengakui kalau Roh yang akan memimpin kita. Amin saudara. Di surat Yohanes pasal 6 ayat 63 dikatakan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi kalau saya berbicara tentang Roh Kudus, tentang itu adalah perkataan-perkataan Tuhan. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh, bukan terus kita ngeroh-ngeroh saudara. Dipimpin oleh Roh adalah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan setiap hari sesuai dengan apa yang Tuhan bukakan dalam pikiran dan hati kita. Apa yang kita hadapi, Tuhan sedang membentuk kita. Ya, sebagai orang tua, ya, orang tua saudara. Saya dulu sebelum terima Tuhan saudara, sebagai orang tua saya bekerja siang malam 7 hari, ya saya kerja malam saudara, jam 7 malam sampai 7 pagi saudara, 12 jam saudara saya kerja malam selama hampir 13 tahun saudara, ya. Kerja malam untuk apa saudara? Untuk keluarga, untuk mempersiapkan anak saya saudara. Itu perjuangan yang luar biasa saudara. Tapi begitu mengenal Tuhan, saudara, ini nggak berarti semua, saudara. Saya seolah-olah menjadi juru selamat bagi anak-anak saya. Ini seringkali kita alami, setiap orang mengalami ini. Karena saya dari keluarga yang hidup di desa, saudara, di desa penduduknya waktu saya keluar dari desa itu sekitar 25.000 penduduk, saudara. Jadi sekolahan ada SD ada 3, SMP ada 1, SMA ada 2, saudara. Nggak ada universitas dan saya nggak bisa meneruskan masuk uni, jadi saya ini bukan lulusan uni, saudara. Saya nggak pernah duduk di kursi mahasiswa, saudara, ya. Tapi melihat kehidupan itu, saya nggak mau anak saya mengalami hal yang sama dengan saya. Related, bukan? Ini di keluarga-keluarga semua pasti punya pemikiran ini. Saya nggak mau anak saya hidup susah seperti saya. Saya kerja setengah mati, saudara, luar biasa. Dikatakan bego, nggak apa-apa dikatakan bego. Saya berusaha supaya saya mendapat gaji lebih besar lagi. Ini semua untuk masa depan anak dan istri saya. Saya terus bekerja, saudara. Ternyata setelah merenungkan kebenaran firman Tuhan, aku telah salah langkah. Aku telah menentukan masa depan anakku dengan kekuatanku. Padahal saudara,
Waktu orang tua saya pun punya pemikiran yang sama. Anak saya nggak mau anak saya mengalami hal seperti saya. Itu pemikiran orang tua kita. Dan kita pun punya pemikiran yang sama, saudara. Apakah itu salah? Nggak salah, saudara. Tapi kita harus ingat, ada batas-batasnya. Sehingga, saudara, yang seharusnya saya hanya bisa kerja 5 hari, saya memaksakan diri karena kekhawatiran. Saya harus kerja 7 hari, 7 malam. Sampai-sampai ada Om Sam yang datang memberitakan Injil, saya tinggal kerja, saudara. Walaupun nggak ada waktu untuk kerja, saya paksakan, saya mau kerja supaya saya nggak mendengar kebenaran firman Tuhan. Habis setelah itu, saudara, saya lihat kembali ketika saya melihat anak saya mengalami hal yang sama. Dia tidak bisa melanjutkan sekolah karena saya kehabisan biaya, saudara. Saya hanya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah serahkan hidupku kepadamu. Apapun yang terjadi. Buktinya, saudara, dia sebiasa sampai hari ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang menuntun dia. Kalau dia mengharapkan dari saya, dia nggak mendapatkan sesuatu. Tapi dia percaya, Tuhan Yesus yang bawa dia sampai hari ini. Kalau saya melihat cucu-cucu saya sebenarnya nggak khawatir, saudara. Bagaimana cucu-cucu ini ya, dengan keadaan dunia saat ini? Khawatir, saudara. Tapi apakah khawatir itu sesuai dengan kebenaran Tuhan? Firman Tuhan katakan, anak cucumu tidak akan meminta-minta. Aku akan menyertai engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Kekhawatiran saudara. Dunia anak muda sekarang ini, saudara, kalau saya lihat, tiap hari saya lihat berita-berita, aduh bagaimana keadaan cucu saya. Dia milik Tuhan, saya milik Tuhan. Milik Tuhan akan dijagai karena milik Tuhan adalah biji mata Tuhan. Kita nggak bisa berusaha segenap hati hanya untuk keadaan dunia, tapi kita berusaha sedemikian rupa sehingga kita itu benar-benar datang di hadapan Tuhan, percaya 100% kepada Roh Tuhan yang dipercayakan dalam hidup kita. Jangan sia-siakan, yakini itu dalam hati saudara. Nggak ada pilihan. Saudara, suatu cerita, ini orang ini diberkati luar biasa. Dia suka mendaki gunung, saudara. Oh, mendaki gunung. Dengan sukacita. Naik ke puncak gunung. Ya enggak, kanan kiri. Kiri kanan ada jurang, saudara. Wah, luar biasa. Dia berjalan seenak-enaknya. Saking bahagianya. Terpelesetlah dia. Wow. Jatuh. Untungnya, saudara, ada pohon yang bisa dia pegang. Sunyi senyap, saudara, di situ. Nggak ada suara. Dia mau minta tolong, nggak ada yang dengar, saudara. Wah, dia gimana ini ya? Di gereja dia bilang, oh kalau ada apa-apa teriak, Tuhan Yesus pasti akan datang. Ingat akan ayat ini tuh. Ingat diajarkan akan ini. Dia bilang, halo, siapa yang ada di atas sana? Tolong saya. Erat-erat dia pegang karena takut akan jatuh, saudara. Pegang itu keras, saudara. Halo, siapa? Datanglah seseorang dengan berjubah putih datang menghampiri dia di atas. Saya ada di sini. Siapa kamu? Aku Yesus Kristus. Ya, tolonglah aku. Lepaskan peganganmu. Lepaskan tanganmu yang memegang pohon itu. Pikirnya, wah gimana ya? Mau saya lepas, saya pasti jatuh. Saya nggak lepas. Firman Tuhan katakan, kita tidak akan terjatuh, tergeletak.
Yang mana yang harus percaya? Halo, siapa lagi yang ada di atas sana? Gak ada lagi, saudara. Cuma satu-satunya penolongnya adalah roh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, seringkali kita mengalami hal-hal yang sama. Dalam hidup ini kita berpegang dengan apa yang kita punya. Kita pegang semua keadaan duniawi. Kita pegang dahan yang membawa kita selamat sampai selama-lamanya. Tapi lupa, kita tidak akan lama bertahan untuk pegangan itu, saudara. Berapa lama saudara akan kuat berpegang pada dahan itu? Camkan hal ini. Camkan hal ini. Seringkali Tuhan Yesus datang dalam kehidupan saudara dan saya. Ini aku akan menolong kamu. Ini aku datang untuk menyelamatkan kamu. Ini aku datang untuk memberikan kebahagiaan bagi kamu. Ini aku datang untuk mengampuni kamu. Ini aku berkorban supaya kamu berada bersama-sama dengan aku. Adakah kita menerima tawaran-tawaran dari Tuhan Yesus? Setiap hari, setiap kali kita menghadapi persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, atau kalau kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, kalau kita mau hidup di dalam persoalan tidak akan pernah selesai. Silih berganti persoalan yang kita hadapi. Tapi adakah kita mempercayai Yesus yang datang untuk memberikan kita kelegaan? Mari kepadaku yang letih lesu, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kamu kelegaan. Dan kuk yang kupasang itu enak, saudara. Jadi ngikut Tuhan itu enak. Enaknya Tuhan, bukan enaknya kita. Enaknya kita kalau makan di Medan Jaya itu baru enak, saudara, ya. Itu baru enaknya kita itu. Tapi enaknya bersama-sama dengan Tuhan itu kita mengalami kelegaan. Setiap masalah diselesaikan oleh Tuhan kita. Jadi percayakan hidupmu 100% kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Nggak ada 200%, saudara. Kalau saudara terlalu excited, saya berikan 300%, nggak ada. Kelebihan itu malah nggak datang kepada Tuhan, saudara. 100% itu sudah full, saudara. Full, semuanya kepada Tuhan. Saya harap ini bisa menggugah hati kita, memotivasi kita semua supaya kita gak mempunyai julukan bohong. Gak ada yang mau kan? Gak ada, saudara. Saya juga gak mau, saudara. Tapi ini memotivasi saya. Bukan berarti ini saya sudah lolos, saudara. Saya masih berusaha setiap hari, saudara. Pikirnya kalau sudah pensiun itu nggak ada gangguan, saudara. Oh, luar biasa, saudara. Dipaksa-paksa banyak sekali, saudara. Banyak ajakan-ajakan dunia yang bawa gitu. Lihat ini, tahu-tahu ada WA yang begini. Dilihat bagus juga ya. Ini murah juga ini ya. AliExpress, Temu, luar biasa, murah-murah ini, bisa saya beli ini, luar biasa. Tapi saya lihat lagi ke belakang, sepatu udah banyak, baju udah banyak. Kenapa saya mesti beli lagi? Untuk apa? Supaya kita kelihatan, gitu ya. Semua kelihatan baju baru gitu. Saya lihat ini. Baju ini sudah hampir 5 tahun, saudara. Kalau nurutin reklame, saudara, sale yang model baru sudah banyak, saudara. Murah-murah lagi. Wow, bisa diganti, saudara. Tapi perlu nggak? Saya percaya. Kemarin kita berdiskusi di live group ya, Bu Jasmine ya. Kita mengumpulkan harta banyak untuk siapa nantinya?
Bayangkan saudara, nggak jauh-jauh. Saudara di tabungan saudara saat ini adalah taruh 10.000 rupiah. Nggak usah banyak-banyak, 10.000 rupiah. Kalau saudara dipanggil hari ini, 10.000 yang saudara bekerja luar biasa. Setiap hari, setiap minggu saudara simpen $20 setiap minggu saudara. Setiap minggu $20, 10.000, satu tahun ada 1.000. 10.000 dikumpulkan sudah 10 tahun saudara. Bekerja keras 10 tahun untuk mendapatkan 10.000. Waktu saudara dipanggil oleh Tuhan hari ini, waktumu sudah habis. Ayo pulang anakku. Wih, siapa yang mau nikmati 10.000, 10 tahun kerjaan saya? Orang lain saudara. Ini cerita banyak sekali saudara. Banyak sekali kalangan-kalangan terjadi. Di Indonesia itu banyak orang-orang kaya, rumahnya mewah-mewah. Yang tinggal di rumahnya adalah ART saudara. Yang punya nggak tahu kemana, karena ada rumahnya 8, 9, 10. 10-10-nya didiamin ART saudara. ART yang nggak pernah kerja keras saudara, menikmati saudara. Orang lain menikmati. Pikirlah ini saudara. Kayak mau saudara bekerja katanya untuk anaknya, tapi untuk orang lain. Iya kan? Kita bekerja untuk orang lain. Mari saya ingatkan kembali betapa pentingnya Roh Tuhan yang akan menuntun setiap kita, setiap saudara dan saya. Roh pegang peranan penting agar kita bisa datang kepada Tuhan, agar kita disempurnakan oleh Tuhan. Renungkan apa yang firman Tuhan kita terima pagi hari ini. Renungkan kembali, minta kepada Tuhan untuk dituntun oleh Tuhan yang mana yang harus saya lakukan Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kita minta sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita minta Tuhan tolong, ini listrik sudah mahal sekali, Tuhan tolong supaya saya bisa bayar listrik. Berbeda, Tuhan, apa yang harus aku lakukan ini supaya nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, setiap pagi, setiap malam, setiap kita datang kepada Tuhan, setiap hari kita berhadapan dengan Dia, kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Bukan umur, bukan kesehatan, tetapi semuanya itu ada di tangan Tuhan. Amin saudara. Mari kita berenung sejenak. Kita bisa nyanyi sebentar In Christ Alone. Sambil merenungkannya saudara. Itu pegang peranan penting dalam hidup kita. Jangan sia-siakan Roh Tuhan yang sudah dipercayakan dalam hidup saudara, yang akan menyempurnakan kehidupan kita masing-masing. Ini sebagai pernyataan kita di hadapan Tuhan ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya Tuhan, aku bersyukur Engkau masih memberikan peringatan kepada setiap kami. Ini adalah bukti kasih-Mu kepada kami, adalah kerinduan-Mu ke dalam kehidupan kami. Firman-Mu tidak berubah Tuhan. Engkau menghendaki tidak satu pun yang terhilang, tidak satu pun yang akan tertinggal tidak bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sempurnakan kehidupan kami Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sempurnakan setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sangat lemah, tapi kami percaya Roh-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kristus adalah satu-satunya dalam kehidupan kami. Christ
Kalau saudara tertegur dengan firman Tuhan pagi hari ini, saudara boleh menyanyikan bersama-sama lagu ini sambil berdiri di hadapan Tuhan, mengakui keberadaan Tuhan dan menerima Tuhan memberikan hidup kita, mempercayakan hidup kita 100% kepada Tuhan. I place my trust and find my glory in the power of the cross. And every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of glory, Christ alone. I'll place my trust and find my glory in the power of your cross. And every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. Mari saudara-saudaraku, kalau engkau mau menyerahkan, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan mulai hari ini dan selanjutnya, angkat tanganmu, minta Tuhan, ada tanda penyerahan kepada Tuhan. Tuhan, kita akan doa bersama-sama. Ikuti saya. Tuhan, ini hidupku. Aku percayakan seluruhnya kepadamu ya Tuhan. Aku percaya hanya di tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan, kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas teguran firman-Mu yang memotivasi kami sehingga kami berubah Tuhan kehidupan kami. Tidak lagi Tuhan digoda dengan keadaan-keadaan dunia, tapi kami mau hidup 100% sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang Kau beritakan pagi hari ini melekat di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus yang mampu mengubahkan kami. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit bagi Tuhan, tidak ada sulit bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini berita yang saya berikan kepada saudara dan saya percaya hidupi firman Tuhan setiap hari, setiap saat saudara diberikan waktu untuk bernafas. Saya sendiri, saya nggak tahu kapan lagi saya akan dipanggil Tuhan. Firman Tuhan katakan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Pagi-pagi saya lihat kulit sudah berkeriput saudara. Mata sudah kabur, rambut sudah putih dan botak. Ini adalah masa-masa berkat dari Tuhan untuk menyempurnakan hidup saya di hadapan Tuhan. Mari kita selesaikan kebaktian kita pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih. Kalau Engkau masih memberikan kehidupan yang kami hidupi saat ini. Kami tidak menyadari Tuhan kalau semuanya adalah atas anugerah-Mu. Seringkali kami merasakan ini adalah kekuatan kami. Kesehatan yang kami hidupi saat ini seringkali kami percaya ini adalah obat-obat, vitamin-vitamin yang saya minum, saudara. Tapi kami tidak tahu kehidupan adalah dari Engkau, Tuhan. Apa yang dari dunia, kami adalah debu, Tuhan. Debu akan kembali ke tanah, Tuhan. Tapi roh akan kembali kepadamu, ya Bapa. Biarlah roh kami berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Roh yang menggambarkan Kristus dalam hidup kami. Roh yang mentaati setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan. Itu akan kembali kepadamu. Saya percaya, Tuhan. Tuntun setiap kami dengan apa yang kami hadapi ini, Tuhan. Melihat Engkau, melihat penyertaan-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Bapa,
Kiranya apa yang kami lakukan hari-hari yang mendatang menjadi berkat bagi setiap orang yang kami temui. Terutama Tuhan, mereka melihat Engkau Yesus Kristus ada dalam kehidupan kami, melalui perjalanan kami, melalui persoalan kami. Biarlah Engkau sendiri yang ternampak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin turun dan Engkau semakin tinggi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau izinkan itu semua terjadi agar kami semua kembali kepadamu Tuhan. Karena Engkau izinkan semua ini supaya kami melihat mujizat demi mujizat akan Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kalau kami mau berlibur Tuhan, biarlah Tuhan Engkau juga Tuhan yang memberikan kami visi yang berbeda Tuhan. Kami bukan menikmati kami berlibur Tuhan, tapi kami menikmati memberitakan kasih-Mu, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, kepada setiap orang Tuhan. Biarlah kami menjadi contoh dan melalui kehidupan kami orang-orang akan datang dan melihat Engkau, percaya Engkau dan menerima Engkau Yesus Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa buat Pastor Yabi dan VV dan keluarga yang ada di Indonesia Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu selalu ada bersama-sama mereka dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Berkati mereka dengan berlimpah. Jadikan mereka saksi hidup dalam kehidupan mereka. Dan melalui kehidupan mereka pun Tuhan, Engkau dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak. Saudara-saudara kasih, mari kita angkat tangan kita ke atas. Kita mendedikasikan hidup kita sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku, pakai hidupku yang Kau percayakan ini menjadi kemuliaan akan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang Kau percayakan dalam kehidupan kami adalah yang sangat berharga dalam kehidupan kami. Kami akan bergantung sepenuhnya atas tuntunan Roh-Mu, atas tuntunan kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan, kami renungkan dan kami hidupi. Agar semuanya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan hari-hari ke depan ke tangan-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyempurnakan kita hari demi hari, menjadi berkat kepada orang lain dan membawa semua orang datang dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan akan menguatkan hidupmu, Tuhan akan membawa hidupmu berhasil untuk membawa satu jiwa kepada Tuhan, memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati engkau di dalam kehidupanmu, di sehari-hari, keluar masuk rumahmu, semua diberkati oleh kasih anugerah Tuhan. Mari kita semua yang percaya dan hidup di dalam kasih anugerah Tuhan boleh berkata bersama, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.